Selamat malam, Mbak Elisha. Selamat malam, teman-teman. Malam Bu. Yuk, yang sudah di sini boleh langsung on cam ya. Ini mau langsung dimulai saja atau bagaimana, Bu? Oh, bentar. Saya kirim materinya dulu ke Mbak El. Siap, Bu. Ini harusnya berapa orang ya? Kayaknya masih, biasanya 20-an, 27, bener nggak sih? Iya, ini yang bergabung masih 15, Bu. Oke. Mungkin nunggu sampai 9:05 kali ya. Nggih, sembilan Bu. belas nol lima. Iya, Rio. Bu, mohon maaf saya izin off cam ya karena sedang tidak enak badan. Oke. Ya, thank you konfirmasinya. Terima kasih Bu. Suara saya lancar, Mbak El? Lancar, Bu. Aman. Oke. Bismillah ya. Barusan internet saya juga gangguan, jadi mohon maaf nanti teman-teman kalau misalkan terjadi gangguan kita coba rejoin lagi. Ini cuman akuntansi, sorry, manajemen sama DKV aja ya Mbak El? Ada akuntansi juga, Bu. Oh Akuntansi, ada akuntansi. manajemen, dan DKV. Oh oke. Oke oke. Ayo sambil nunggu yang belum datang, yang kemarin belum kenalan. Bisa kenalan. Nih Elias kemarin belum kenalan. Nih temennya baru loh ya. Nggak tahu kalau kamu ternyata orang Korea loh. Ah, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Elias Andrian. Waalaikumsalam. Saya lahir di Tulungagung dan sekarang saya tinggal di Korea. Sudah hampir 5 tahun ini. Terus Oke. fakta dan apa tadi Bu? Kemarin apa yuk? Fakta sama Tiga. hoak apa Oh, Dan kebohongan. dan ya. kebohongan. Ayo, mari kita tebak. Saya suka musik metal, umur saya 25 tahun. Saya senang tinggal di Korea. Nomor 3 itu. Nomor 1. Tiga. Nomor dua. Yang betul nomor 3. Saya nggak suka di sini. Di situ karena kerja gitu ya. Iya, Main ini loh, suka K-pop taduh. nggak suka Jangan sama sekali harap, Bu. Budaya-budayanya jangan nggak suka harap. Bu. Karena nggak semua orang di sini kayak di TV-TV Indonesia, Bu. Kayak Oh di iya, iya. Netflix, nggak gitu, Bu. Enggak Wajahnya gitu banyak ya. yang nggak simetris. Ya, Lah makanya dioperasi gimana sih? ya sudah, Bu. Makasih, Bu. Makasih. Yang kemarin belum kenalan, ayo. Nizam belum ya, Zam? Ya, belum. Bu. Ayo, Zam. Oke, nama saya Niza Maulana. Saya tinggal di Malang, sama kerja juga di Malang. Untuk Oke. dua pernyataan benar dan satu salah. Yang pertama, saya suka desain grafis. Yang kedua, saya tadi pagi bangun jam 8, terus tinggi saya 170. Dua. Nomor 3. Dua. Tiga. Lebih itu. Yang salah nomor 2, karena saya tadi masuk jam 8. Oh, tadi kerja jam 8. Nggak mungkin bangun jam 8. Jadi gitu ya. Oke, oke. Iya. Yang belum kemarin. Intan main belum ya? Belum, Bu. Ayo, Tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini. Saya lahir di Pasuruan,
lebih tepatnya di daerah Prigen, Taman Dayu. Hmm? Dua fakta, satu kebohongan. Saya rajin, saya suka makan, dan saya suka membaca buku. Nomor 2, ada orang nggak suka makannya. Ya, Bu, benar nomor dua. Saya nggak suka makan, Bu. Oh, enak ya nggak suka makan. Kebalikan sama saya ya. Saya hidup untuk makan. Kan ada orang tuh makan buat hidup tuh kayak Intan tuh makan kalau lapar aja kayak gitu ya. Kalau saya kebalikan. Nih, di tempat saya ini beberapa orang di sini nge-freeze. Jadi kayaknya emang internet saya yang lagi bermasalah ya. Ayo yang belum lagi siapa? Mbak Riza belum, Bu. Oh, yo Mbak Riza, main belum. Mana nih Mbak Riza? Perkenalkan, nama saya Oh. Riza Dwi Cesar Maulidia, bisa dipanggil Riza. Saya asal Pasuruan, pekerjaan saya admin purchase Hmm? di Mojokerto. Oh, di Mojokerto. Jadi sekarang tinggal Saya di Mojokerto apa di Pasuruan? di Pasuruan Bu PP. Wow, oke. Ayo, Eh, dua fakta dua, satu. dua fakta, satu kebohongan. Saya suka pedas, saya suka hitam, saya tidur terlalu cepat. Kayaknya nomor 3 deh. Lihat kantong matanya. Enggak ya? Ya Bu, saya tidak suka pedas. Oh, nggak suka pedas. Yang lain nggak ada yang nebak nih. Ayo, Mbak Riza ingat nggak kemarin yang belum? Monica, kayaknya belum ya kemarin, belum kenalan ya? Lewat chat aja, Bu. Oke, oke. Ayo, boleh kenalan lewat chat. Ayo, Monica Andriana. Ayo, sambil ngetik yang lain yang belum, kemarin siapa ya? Saya Bu. Ayo. Ayo, Mbak Elisha belum loh kemarin. Mungkin teman-teman ada beberapa Bu yang udah pernah ketemu di perkuliahan yang lainnya. Mm-mm. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Elisha, atau kalau di kampus biasa dipanggilnya Kolis. Tuh. Kadang Jauh ada ya. yang iya Bu, jadi biasanya nyari yang namanya Kolis gitu kok nggak ketemu gitu. Saya aslinya Trenggalek, mungkin tetanggaan sama masnya yang tadi, Mas Elias. Ibu belum pernah ke Trenggalek juga, silahkan Ya, datang aku Ibu. belum Trenggalek, Pacitan belum. Nah, silakan datang Ibu. Nanti saya ajak jalan-jalan, tapi jalan-jalannya cuma ke pantai Bu adanya. Oke. Mungkin dua fakta, satu kebohongan. Mm-mm. Saya suka rajin, saya suka daki, dan saya suka kopi. Nomor 3. Nomor satu. Nomor Dua. satu. Nomor satu, saya nggak suka rajin tapi sukanya K-pop. Oke. Nggak suka rajin. Oke. Yang lain yang belum. Ayo, volunteer aja. Saya lupa sih, jujur saya lupa. Jadi saya seingatnya kayak kemarin belum gitu ya. Monica tadi sudah selesai chatnya. Monica, saya senang warna merah muda, saya senang air, saya tiap hari renang 10 km. Wow. Eh, kayaknya yang suka pink ya, suka merah muda ya. Kalau sudah sudah air kayaknya suka renang. Mas, tapi 10 kilo, guys. Gimana nih tiap hari? Ayo yang lain nebak apa nih kira-kira? Nomor 3. Tiga. 3 Bu.
Kalian nggak tahu kalau dia atlet. 10 Gimana Monica? gol. Monica yang hoax mana nih yang Yang bohong nomor 3. nggak renang tiap hari ya 10 kilo juga ya. Oh, tebakan saya hari ini salah semua. Nggak mikir soalnya hari ini ya. Oke, Mbak Nurmala sambil kerja. Yang belum. Sepertinya Kak Sabita belum, Bu. Mana ya Kak Sapita? Minggu lalu belum ya? Bu, mohon maaf, off cam ini Nggak ada di apa-apa. tempat kerja Ibu. Ya oke, nggak apa-apa wes. Ayo, Ya, kenalan dulu. perkenalkan, nama saya Sabita Mulia Putri Wijaya dari kelas Hybrid Management. Ada 2 fakta sama satu apa Bu tadi? Satu kebohongan. Ya, satu kebohongan tentang aku. Yang pertama, aku suka durian. Yang kedua, suka baca buku. Ketiga, suka ke alam. Nomor dua. Oh. 1. Nomor 1. Ya, betul yang nomor 1, Bu. Nggak suka durian. Oh iya, ya nggak suka durian. Lumayan, wes suka baca buku. Oke, oke. Suka di alam, baca buku. Enak nih. Oke, Dea Sylvia. Ya, dari sini. Wah, ini. Sekarang di Papua. Saya tidak suka uang. Saya baik, saya suka jalan-jalan. Nomor satu. Satu. Ya nggak sih nomor satu. Iya Dea. Iya benar ya. Mungkin kalau ada jarang nih, jarang yang nggak suka uang. Saya punya teman SD, adik kelas saya kalau nggak salah, alergi sama uang. Jadi kalau jajan di kantin diplastiki, itu dari SD. Kembalian suruh plastiki juga. Saya nggak tahu ya, mungkin sekarang sudah cashless dia akan merasa tenang gitu ya. Dulu, waduh kalau beli-beli repot banget ya. Saya ingat banget dulu waktu SD, wah kok ada ya orang nggak suka, nggak, kok alergi sama uang gitu. Jijik katanya dipegang banyak orang gitu. Jadi dia lebih ke jijik aja gitu. Tapi ya tetap jajan, tapi dikantongin dikasih plastik siap sangu. Terlalu bersih itu. Enggak mungkin ya, jijian orangnya. Jadi ya bayangannya, wah ini udah dipegang banyak orang gitu. Apalagi yang tambah lungset-lungset itu tambah dia jijik banget. Oke, ada yang belum? Natania mungkin, kayaknya namanya baru muncul ya. Atau kita mulai aja dulu ya. Nanti yang belum kenalan minggu depan kenal lagi. Gitu. Sebentar, slide-nya mana ya? Ya, bismillah. Semoga lancar ya. Maghrib tadi sempat gak bisa internet di rumah saya, jadi agak deg-degan. Saya laporan Mbak El. Aduh, nanti kalau nggak bisa gimana gitu ya. Kelasnya tutup. Bismillah ya. Selamat malam teman-teman. Kita mulai pertemuan kedua kali ini tentang argumen. Jadi ini salah satu pendukung critical thinking sebenarnya. Jadi kita akan eh, bedah tentang konsep dan struktur argumen gitu ya. Nah, fun fact-nya ya, eh, setelah disurvei gitu ya, dari survei global Education First tahun 2021 itu ada 3 negara dengan generasi muda yang critical thinking-nya paling baik. Ada yang bisa nebak kira-kira? Finlandia. Wah, ya udah baca materi. Winter-winter. Terus apa lagi? Ada lagi. Singapura sama Swedia. Oh, dia udah buka materinya. Iya ya, gini nih kalau kalau tebak-tebakan terus dikirim duluan jadi langsung ya ketebak ya. Iya. Nah, eh, teman-teman yang lain kira-kira yang belum baca materi. Kalau Indonesia kira-kira urutan yang keberapa ya? Rentang aja 1 sampai 100. Kira-kira nomor berapa? Karena yang disurvei 60-an. 60-an. Iya, 62. Jadi 3 negara dengan generasi muda dengan critical thinking yang bagus itu Finland,
Singapura dan Swedia. Ini kan relate ya dengan model cara pendidikannya mungkin dari kecil segala macam, lingkungan yang suportif dan mungkin mendukung juga ya dengan kalau teman-teman kecil dulu kalau nanya kan orang tuanya kan pasti udah lah diem 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 nanya terus gitu kan ya. Orang tuanya soalnya nggak punya jawaban gitu, nggak tahu caranya gitu dan nggak bisa ngedevelop eh, kekritisannya teman-teman gitu. Jadi, nah saya tuh sempat ngobrol waktu itu sama salah satu dosen Asia juga. Dia merasa kayak, wah aku kok nggak dapet kelas critical thinking. Padahal ini aku banget loh, gue banget karena dia tuh sempat dari kecil banyak nanya dan eh, kita sharing gitu. Nah ternyata saya tuh juga tipe yang kayak gitu kecilnya, tapi terakomodir teman-teman. Jadi kebetulan orang tua saya tuh penyuluh pertanian ya. Papa saya tuh penyuluh pertanian, jadi ketemu banyak orang, banyak ngobrol di lapangan kayak gitu-gitu. Dan bukunya banyak. Nah, kalau saya bingung, saya banyak tanya dan ayah saya nggak bisa jawab, saya suruh baca sendiri. Jadi mulai TK sampai SD kelas 6 itu langganan Bobo, Mentari kayak gitu ya. Jadi setiap hari Kamis sama Selasa, Mentari itu Senin, Bobo tuh kalau nggak salah terakhir Kamis. Jadi setiap hari itu nungguin gitu. Dan di sana itu lumayan mengakomodir kayak imajinasi-imajinasi saya yang dari kecil mungkin sering nanya, sering penasaran sesuatu kayak gitu ya. Terus gede penyesuaian. Jadi ya majalah-majalah mulai kayak Aneka Yes, Gadis gitu-gitu sampai SMA selesai. Jadi terus di luar itu waktu kecil itu nggak cuman majalah Bobo dan segala macam. Ternyata saya tuh udah baca namanya majalahnya orang tua dulu, Intisari gitu ya, Trubus gitu ya, karena orang tua saya kan eh, penyuluh pertanian gitu ya. Jadi saya baca nih cara menanam anggur yang baik, misalnya kayak gitu ya. Harus seperti apa sih? Berarti itu ya dibaca aja gitu. Nah dari sana akhirnya mulai lebih nggak terlalu eh, apa ya? Kalau nanya nggak terlalu kayak dedes terus gimana gimana nih ini karena yaitu orang tua saya mengakomodir rasa ingin tahu saya dengan kamu baca buku gitu. Jadi dengan baca buku itu akhirnya lumayan banget eh, lumayan banget terakomodir rasa ingin tahunya di sana gitu. Yaitu mungkin dari sini kenapa critical thinking ini akhirnya mau nggak mau meskipun agak terlambat masuk ke kurikulum gitu. Jadi ke kurikulumnya teman-teman juga gitu ya. Jadi lumayan mungkin bisa eh, membalance gitu ya. Sekarang kadang-kadang sudah terlalu banyak informasi dan lain-lain gitu. Terus kita kadang-kadang perlu menyaring yang penting mana yang tidak gitu kan ya. Perlu tahu caranya ya. Dan biasanya kalau critical thinking ini eh, kelihatan banget bagaimana cara menyampaikan sesuatunya, ngasih argumen, contohnya kayak gitu. Nah, jadi pentingnya tuh kenapa sih di sini? Karena kita selalu berhadapan dengan suatu masalah setiap hari. Mau nggak mau, gimana cara kita memecahkan suatu masalah ya. Terus kita ngambil keputusan ya, terutama yang sifatnya informasional. Jadi sudah ada datanya, kemudian kita tinggal menganalisis dan ngambil keputusan kayak gitu. Terus kemudian ini yang digerakkan kayak tadi di kampus ada Pak Dahlan Iskan gitu kan ya. Dia memberikan materi terkait kebebasan berpikir gitu ya, kemandirian berpikir, merdeka berpikir gitu. Jadi eh, nggak cuman dari anak-anak kecil aja yang diminta untuk literasinya diperbanyak, tapi justru teman-teman ini semakin dewasa. Katanya beliau, kalau jadi dosen itu nggak usah ngasih semuanya. Jadi teman-teman ini perlu diberi ruang untuk cari tahu sendiri apa yang kalian pengen tahu gitu. Jadi kita ini cuma butuh men-trigger aja. Eh, kalau mau tahu tentang critical thinking, kamu bisa lihat di sini. Atau kamu mau baca ini, itu boleh gitu. Jadi supaya teman-teman itu jauh lebih mandiri dalam belajar. Kalau dikasih terus, teman-teman ini cuman nangkep one way, penasarannya kurang nanti. Jadi gitu. Nah, ini juga argumen yang kuat. Gimana kalau kita menyampaikan sesuatu, kita kelihatan bahwa kita ini nggak ngomong kosong, bahwa kita udah nyari datanya, kita ini sudah eh, berpikir lebih jangka panjang kayak gitu ya, ngasih argumen yang kuat ini. Kemudian
eh, orang-orang yang punya critical thinking ini kecenderungnya punya adaptasi yang bagus terhadap perubahan. Karena apa? Dia akan menggali lebih dalam, dia akan cari tahu kenapa sih, misalkan ya, sekarang deh kita sambungin sama situasi sekarang. Teman-teman, kalau pemerintah bilang stok BBM kita tinggal 20 hari, kira-kira apa yang teman-teman lakukan saat ini? Mau tahu? Naik sepeda. Naik sepeda, oke. Menimbun BBM. Menimbun BBM, dijual lagi. Panic Lebih buying, mahal. Bu. Panic buying. Oke, lagi yang lain. Ada yang di chat. Siapa nih? Coba baca. Nimbun BBM, pakai mobil listrik. Oke. Nice, Monica. Yang lain. Nah, ini kejadian juga. Saya ngalamin yang teman-teman bicarakan. Saya sempat panik buying, maksudnya gini, biasanya kalau ngisi itu kita kalau di BP itu kan ada yang promo ya 25 gratis satu, ya udah ambil itu gitu. Enggak, sekarang langsung full gitu. Saya takut banget kalau aduh males ngantrinya makin panjang, nanti kalau stoknya pas habis segala macam gitu. Terus sudah itu udah kelewat, mulai hari ini kayaknya naik motor aja deh gitu. Jadi udah mulai mikir kayak aduh takut banget nih ya. Soalnya di deket rumah kita itu sudah habis. Jadi motor tadi diisi Pertamax turbo gitu karena udah habis stoknya. Pertalite nol gitu kan ya. Yang di Korea nggak usah nimbun-nimbun ya. Yang di Korea aman-aman tuh ya. Meskipun sebenarnya juga kiriman dari negara lain gitu kan ya. Nah, eh, jadi udah mulai mikir, ah naik motor aja deh gitu karena ibaratnya gini ya, mungkin kenapa naik motor kita pertimbangan orang lain juga butuh gitu. Kalau kita kadang-kadang kita nggak mikir nih, kita pakai gitu kan ya, ya udah bisa beli, oke bisa beli, makin mahal nanti lama-lama makin mahal ya, stoknya terbatas makin mahal kayak gitu. Tapi pada akhirnya kita menyesuaikan dengan situasi yang saat ini. Kita perlu apa gitu. Kayak kemarin udah Mas naik gitu ya. Itu udah mikir, nah ini Mas naik itu sebenarnya ada apa sih gitu. Jadi Mas itu jadi acuan negara atau suatu ekonomi itu baik-baik aja apa enggak. Jadi kalau teman-teman udah ngelihat harga emasnya tembus berapa kayak gitu, perlu Mas justru kalau saya sih perlu agak panik gitu ya. Karena imbasnya pasti agak panjang gitu. Ternyata bener kan kayak oh ternyata Mas naik kemarin itu sebenarnya untuk bantuin Amerika ngelunasin utangnya gitu. Makanya Mas kan kayak standarnya dimulai dari sana kayak gitu ya. Jadi semua dikonversi kalau konversinya ya sebenarnya mata uang itu juga ke emas gitu. Makanya sekarang rupiah juga melemah segala macam. Jadi ekonominya udah kelihatan nih. Kemarin oh tadi sih waktu Pak Dahlan Iskan juga sharing kita itu agak khawatir dengan daya beli masyarakat yang kurang sekarang itu jadi pertanda bahwa apakah ke depan ini kita akan baik-baik aja apa enggak gitu. Jadi dengan pemerintah mengumumkan darurat misalkan kayak tadi BBM-nya tinggal 20 hari, berarti kalau 20 hari yang kemarin mungkin tinggal 10 hari gitu kan ya. Dan fun fact-nya punya temen di ESDM dan itu tidak dikeluarkan di forum di luar, diminta untuk di pemberitaannya tidak dikeluarkan secara resmi gitu karena ya itu tadi takut masyarakat panik buying memang sedang diupayakan tapi melihat situasi seperti ini yang negara besar aja negosiasinya perlu kencang gitu, Indonesia juga harus perlu hati-hati gitu, harusnya kita mikirnya lebih ke sana gitu. Dan kalau sudah BBM naik saya yakin nanti imbasnya ya jangka panjangnya ini harga kebutuhan itu pasti juga naik. Karena apa? Pengirimannya langka. Ya ibaratnya kayak modal utamanya naik, otomatis ya berimbas dengan harga jualnya dong gitu. Jadi kalau misalkan ambil sayur dari gunung ke pasar gitu, biasanya BBM-nya cuman habis 2 liter gitu ya. Misalkan Pak mobil 2 liter tuh berapa ya? Kurang lebih 30.000 misalkan ya. Nah, sekarang BBM-nya harus sekali jalan 50.000. Mau nggak mau harga sayur yang dari gunung di sampai di pasar, sampai ke tangan kalian, ke rumah kalian itu harganya pasti naik gitu. Meskipun eh, variabelnya
kecil-kecil gitu. Bayangkan satu bahan pokok ini naik, pasti semuanya akan naik gitu. Itu sih yang perlu hati-hati gitu. Nah, ini yang kemandirian belajar kayak tadi yang seperti Pak Dahlan Iskan, kenapa eh, kalau di Indonesia itu masih banyak yang namanya guru pengajar itu mestinya disesuaikan jadi kayak fasilitator gitu, karena orang tuh punya keinginan untuk mempelajari sesuatu yang beda-beda. Saya yakin teman-teman yang di sini, entah itu di kafe, entah itu manajemen, itu pasti eh, core FYP-nya pun yang mau kalian lihat, mau kalian pelajari itu beda-beda gitu. Dan itu kalau kalian suka terhadap sesuatu, kalian bisa belajar jauh lebih dalam dengan adanya critical thinking ini, karena rasa penasarannya juga meningkat di sana gitu. Nah, ini fondasinya. Jadi argumen itu salah satu fondasinya aja gitu. Jadi mungkin dengan critical thinking seseorang itu bisa mengembangkan, menganalisa sesuatu dan mengevaluasi argumen jauh lebih bagus gitu. Karena nggak cuman ngomong sekedar ngomong, tapi ngomongnya itu sudah ada backgroundnya, udah ada risetnya dulu, udah ada pengalaman masa lalu yang dia sempat lakukan dan oh ke depan harus hati-hati ini. Jadi mikir dulu kalau mau berargumen gitu. Nah, hubungannya apa sih? Nah, ini tadi sama. Jadi hubungannya adalah critical thinking ini membantu seseorang dalam mengembangkan, menganalisa dan mengevaluasi argumen jauh lebih bagus gitu. Nah, kalau dengar kata argumen, kira-kira menurut teman-teman apa? Saya punya argumen A. Pendapat. Mm-mm. Ada lagi. Mungkin ada yang beda pendapat. Solusi, Keyakinan saya. Menurut Pernyataan, keyakinan saya ya, pernyataan yang solusi, berbeda. pernyataan, solusi, bisa jadi, bisa jadi. Sudut pandang, Bu. Sudut pandang, oke, Mairio, oke, oke. Sudut pandang. Jadi eh, argumen ini kalau secara definitif ya kita ngomong definitif itu eh, menurut seseorang atau berdasarkan banyaknya literatur yang menyatakan argumen itu apa, itu ya itu rangkaian pernyataan atau proposisi yang disusun sedemikian rupa untuk mendukung atau membela suatu posisi atau pandangan. Jadi kalau tadi punya pandangan itu dia berargumen tujuannya menolak atau mendukung gitu. Jadi pasti ada dua sisi yang beda, ada yang setuju, ada yang tidak gitu. Nah, dengan kita punya argumen itu mungkin bisa meyakinkan atau mempengaruhi orang lain dengan kebenaran atau validitas dari suatu gagasan atau pandangan gitu. Jadi dengan adanya argumen, bayangkan ya, kalau debat presiden itu kan mesti ngeluarin argumen-argumen ya, gitu. Nah itu tujuannya apa? Mempengaruhi mereka yang tahu apa, mereka yang apa, punya senjata apa, eh, mereka keluarkan gitu dari data-data yang mereka punya riset-risetnya itu supaya apa orang terpengaruh sama pandangannya mereka. Oh kayaknya aku condong ke eh, calon presiden yang ini ya, aku yang ini misalnya kayak gitu. Dan itu masing-masing orang beda gitu. Dan ini benar atau salahnya itu tergantung dari sudut mana, pandang mana. Kayak kemarin ya kita harus lihat dari POV-nya siapa gitu. Kalau kalian orang edukator misalkan, oh kemarin dengan eh, Pak Anies gitu pasti setuju gitu. Oh ya ya ini yang cocok karena itu sesuai sama kepentingannya dia gitu. Mungkin kalau orang pebisnis akan lebih cocok sama timnya Pak Prabowo misalkan gitu ya. Nah itu tergantung sudut pandang kita gitu, dan kita biasanya diyakinkan sama argumen-argumen yang dinyatakan gitu. Nah, komponennya cuma ada tiga ini sebenarnya ya. Pernyataan premis. Nah, premis ini adalah hmm, pernyataan yang dianggap sebagai dasar atau asumsi awal gitu ya, yang mendukung kesimpulan dari argumen tersebut. Kemudian ada dua, yang kedua yaitu kesimpulan. Jadi setelah ada pernyataan-pernyataan ya, ada satu kalimat yang disampaikan gitu ya, premis awal, kalimat awal gitu ya. Kemudian eh, dari banyaknya itu berbagai kalimat itu disimpulkan gitu ya. Jadi pernyataan atau proposisi yang ingin dibuktikan dinyatakan kebenarannya dalam argumen. Jadi kita menyatakan ada buktinya di sana. Jadi ada tambahan bukti-buktinya. Kemudian ada hubungan logisnya. Nah, argumen biasanya mengandung hubungan logis antara premis-premis yang diberikan dan kesimpulan yang dihasilkan
gitu. Jadi 3 ini ada beberapa kalimat, kemudian kita bisa simpulkan. Nah, kesimpulannya dari mana taunya? Ya dari hubungan antara premis-premis ini gitu, sampai terjadi kesimpulan itu. Kita nanti sambil latihan aja biar lebih jelas. Nah, strukturnya ada 3. Nah, pernyataan utama ya, premis itu pernyataan utama, kemudian ada buktinya ya, kemudian kesimpulannya. Rata-rata gini. Ini bisa dibalik dari kesimpulan dulu, baru ke pernyataan utama. Nah, itu kita ngomongnya ada 3 jenis hubungan logis dalam argumen. Yang pertama ada deduktif, kemudian induktif, sama analogi. Nah, kalau deduktif ini kesimpulannya ditarik langsung dari premis-premis yang diberikan. Ada 3 kalimat gitu ya. Nanti baru kesimpulannya. Kalau deduktif ini umum ke khusus. Jadi kalimat umum, semua kalimat umum, kemudian baru ada kalimat khusus gitu. Kalau induktif ini diambil dari serangkaian premis-premis yang menggambarkan pola atau tren yang muncul dari pernyataan khusus ke pernyataan umum gitu. Terus analogi ini biasanya ditarik berdasarkan kemiripan atau ada pola yang sama atau penggambaran sesuatu objek dengan ini tuh kayak gini ya digambarkan kayak biasanya eh saya itu sering banget kalau misalkan ngajar minta dikasih analogi yang gampang gitu. Analogi itu gambaran sesuatu yang lebih relate sama kita gitu. Contohnya gini, ini pakai ini aja. Nah, ini kalau deduktif ya, dari aturan umum ya, kalau misalkan semua manusia adalah makhluk moral, nah itu kan umum ya, nggak ada spesifikasi khususnya dulu. Premis 2, Sokrates adalah seorang manusia. Lah, ini kayak kayak belajar UTBK teman-teman. Jadi kalau ngelihat deduktif, induktif, analogi ini ingat-ingat kemarin waktu UTBK pasti paham sih. Jadi umum ke khusus. Kemudian kesimpulannya, oleh karena itu Sokrates adalah makhluk moral, seorang makhluk moral gitu. Jadi kesimpulannya ditarik secara pasti dan langsung dari premis-premis mutlak yang diberikan. Nah, kebalikannya kalau induktif membangun pola dari observasi gitu ya. Dari khusus ke umum. Jadi kita bisa lihat misalkan nih premis 1 dan premis 2. Kita lihatnya dari bawah ya. Setiap burung yang diamati bisa terbang. Nah, itu khusus dulu. Kemudian ada spesifik khusus lagi, kami mengamati burung-burung di kebun binatang bisa terbang. Wes. Kesimpulannya, oleh karena itu kemungkinan besar semua burung itu bisa terbang, gitu. Jadi khusus, kemudian ke umum, gitu. Jadi kalau pernyataan umum tuh semua kayak gini, pandangan umum, gitu. Oh, burung itu bisa terbang. Oh, manusia itu kakinya 2, itu umum, gitu. Kalau khusus ya kayak tadi, kita udah ngelihat dari suatu kasus yang mungkin kayak gini, oh burung di kebun binatang. Nah, itu khusus di sana. Oh, misalkan burung di hutan, itu khusus gitu dilihatnya. Nah, ini yang terakhir analogi. Jadi analogi ini kalau dulu pakai jembatan keledai bisa juga. Itu salah satu analogi yang gampang juga. Jadi karena polanya sama ya, biasanya bisa ada kemiripan yang bisa jadi contohnya gitu. Contoh ya, premis 1 dan 2. Mobil menghabiskan bahan bakar seperti pesawat terbang. Ada kata-kata seperti. Nah, itu berarti analogi. Mirip seperti dengan kayak gitu. Sama halnya seperti kayak gitu. Jadi ada kata-kata yang polanya dimirip-miripkan gitu, sorry ya. Jadi pesawat terbang lebih hemat bahan bakar saat terbang pada ketinggian kecepatan stabil gitu. Nah, karena ada kemiripan mobil dan pesawat terbang ini kan sama-sama alat transportasi gitu ya. Nah, kemudian dari dua premis ini, kalimat 1 dan kalimat 2 ini, orang bisa menyimpulkan seperti ini. Oleh karena itu, mobil mungkin juga lebih hemat bahan bakar saat berjalan dengan kecepatan konsisten gitu. Jadi kalau mobil menghabiskan bahan bakar seperti pesawat terbang, modelnya podo. Jadi modelnya sama gitu ya. Sama-sama mobil, sama-sama butuh bahan bakar gitu. Kemudian pesawat terbang ini lebih hemat kalau terbangnya dengan kecepatan stabil gitu. Jadi kalau teman-teman biasanya jalan di 50
kilometer per jam gitu ya, stabil di sana ya. Nah, tapi mungkin momen-momen tertentu lagi macet gitu ya. Nah, itu nggak tentu, ada yang lebih pelan, ada yang lebih cepat. Nah, itu ternyata lebih boros gitu. Kalau pesawat kan sekali naik seret gitu udah langsung autopilot ya. Jadi udah langsung diatur kecepatannya, terus ketinggian segala macam. Jadi bisa bisa stabil gitu. Penggunaannya bisa diukur gitu. Kalau kendaraan mobil atau motor gitu ya, kadang-kadang kita nggak bisa eh, ngukur itu secara pasti gitu. Kalau mobil-mobil sekarang untungnya udah ada ini ya, udah ada kayak keterangannya gitu, berapa kilometer per liter gitu. Itu mungkin bisa jadi ukuran. Nah, makanya karena ini sama-sama mobil, sama-sama butuh bahan bakar, mungkin prosesnya sama gitu. Mungkin juga lebih hemat bahan bakar saat jalan pada kecepatan yang konsisten gitu. Jadi ada kemiripannya. Jadi kesimpulan ditarik berdasarkan kesamaan fitur yang relevan antara dua objek atau situasi yang secara harfiah berbeda. Sebenarnya beda gitu. Ya mungkin dari sisi kecepatannya beda juga gitu. Nah, ini kalau teman-teman mau compare gitu kan ya, itu mungkin arah logikanya seperti ini. Kalau deduktif dari umum ke khusus gitu. Makanya kalau mekanismenya, kalau premisnya benar, maka kesimpulannya pasti benar gitu. Semua mamalia menyusui. Paus adalah mamalia. Paus berarti menyusui, benar kan? Nah, kalau misalkan salah, ya kemungkinan di belakang kalau premisnya salah gitu ya, kemungkinan kesimpulannya yang diambil juga salah gitu. Jadi itu jadi eh, kesalahan berpikir atau logika falasi gitu. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut di belakang, bahas satu matkul tentang itu juga gitu ya. Terus kemudian yang kedua, induktif itu khusus ke umum, mencari pola. Jadi tadi ada beberapa kalimat yang sama, kemudian baru disimpulkan secara umum gitu. Kesimpulan bersifat probabilitas. Jadi kemungkinan besar ya polanya seperti itu. Contoh, es di kutub utara mencair, es di kutub selatan mencair. Berarti karena dua-duanya sama-sama mencair, berarti bumi ini sedang memanas gitu. Nah, itu kesimpulan yang benar kan logikanya gitu. Ini analogi. Karena situasi A ini sama dengan situasi B atau mirip gitu, maka mekanismenya itu mentransfer sifat dasar dengan kemiripan struktural. Contoh kalimatnya, kalau otak bekerja seperti komputer, butuh waktu memproses data besar. Nah, komputer kan makin banyak kerjanya makin lemot ya. Nah, teman-teman gimana? Kalau lagi tugasnya lagi banyak segala macam, kira-kira butuh waktu lebih lama enggak untuk memproses? Kan mirip ya, kurang lebih bisa jadi penggambarannya gitu. Sampai sini get nggak nyambung, terlalu banyak kalimat-kalimat ajaib. Gimana, Sentrino? Paham? Juan, oke, aman? Aman. Oh, aman, oke. Kalau aman, kita akan coba tes seberapa paham teman-teman ini ya. Oke, silakan dibaca. Ada satu yang nyoba. Kira-kira ini deduktif, induktif, atau analogi? Deduktif. Induktif. Hmm? Induktif. Kenapa induktif? Kenapa deduktif? Ayo satu-satu, nggak usah keroyokan. Yang deduktif siapa? Saya, Bu. Boleh, boleh ngecek. Coba. Setiap pagi Anda melihat matahari terbit di sebelah timur. Oleh karena itu, pada pagi berikutnya Anda berasumsi bahwa matahari akan terbit di sebelah timur lagi. Ya, kayak diulang-ulang gitu, Bu. Kayak diulang-ulang. Ini kayak main feeling ya kamu ya. Iya, Gak dipikirnya polanya gimana ya gitu. Kalau Intan tadi, Induktif, Bu. Soalnya ya pasti matahari akan terbit di sebelah timur. Kalau sebelah barat kiamat, Bu. oh gitu ya, alasannya gitu ya. Takut, Bo. Ya, oke, kita lihat ya. Nggak ada yang analogi? Pernyataan khususnya dari matahari, Bu. Matahari terbit.
Itu yang Dari khusus khusus, ke umum. ya, jadi khusus dulu matahari terbit di sebelah timur gitu. Oke, ini induktif. Ya, jadi yang paling tricky itu menganalisa ini kalimat khusus atau kalimat umum. Itu ya, itu PR-nya. Kalau analogi itu enaknya sudah ada, oh ini tuh seperti ini kayak gitu. Jadi udah tahu kalau ada penggambaran dua hal yang mirip dijadiin satu premis gitu. Nah, itu biasanya analogi. Oke, lagi ya. Nih, apa nih? Seperti apel yang busuk akan membuat seluruh keranjang jadi busuk. Begitu pula dengan satu karyawan yang tidak produktif akan mempengaruhi kinerja seluruh tim. Analogi. Analogi, ada pendapat yang beda? Analogi, Bu. Analogi, ya, ini sesuatu yang sudah ada kata seperti gitu ya. Jadi ini tuh benar, jawabannya analogi. Oke. Nah, ini ada satu tambahan. Jadi ada argumen otoritas. Jadi argumen otoritas ini, argumen itu disimpulkan berdasarkan otoritas atau keahlian seseorang dalam topik tertentu. Contoh, dokter ya kalau ngasih rekomendasi obat atau hasil pemeriksaan gitu ya. Orang ini nggak, pasien ini nggak perlu tahu eh, hasil konsultasi atau rekomendasinya itu benar atau salah karena secara keilmuan kita tuh mungkin tidak terlalu paham dengan apa yang beliau rekomendasikan gitu. Cuman kita tahu nih, oh eh, dengan beberapa keluhan yang kita sampaikan, akhirnya beliau menyimpulkan, oh ini sakit ini, nanti obatnya ini ya gitu. Jadi menganggap bahwa dokter ini punya otoritas medis tertentu. Jadi orang hukum ya, orang-orang dengan kapasitas tertentu yang memang sudah ahlinya, kayak orang hukum, terus dokter, ya, terus apalagi beberapa yang memang dalam kapasitas kapasitas keilmuannya itu, misalkan peneliti gitu kan ya, dia udah banyak meneliti tentang sesuatu, makanya eh, dia mungkin secara keilmuan jauh lebih hebat daripada yang tidak melakukan itu gitu. Contohnya ini, jadi kalau misalkan dokter ini ya ngasih rekomendasi ke pasien ya pasiennya otomatis nggak perlu tahu oh ini rumus kimianya apa oh ini bahasa medisnya apa mungkin kayak gitu ya tapi kita tahu bahwa oh dokter ini secara keilmuan punya ilmunya gitu. Oke, kemudian ini eh, ada istilah mereduksi keabsurdan. Jadi kadang-kadang kita membuktikan pernyataan dan menunjukkan bahwa asumsi itu sebaliknya akan menghasilkan konsekuensi yang sama sekali tidak masuk akal. Nah, ini kayak wah, pola pikir yang salah gitu. Jadi kok makin absurd ya. Contoh, jika pembunuh dianggap makhluk moral, maka tindakan membunuh adalah tindakan moral. Salah kan? Dari awal premisnya ini salah. Makanya kita perlu tahu ada kalimat atau premisnya ini sebenarnya ada yang salah atau janggal apa enggak gitu. Makanya itu ada sambungannya. Kalau kalian bikin argumen, critical thinking tuh kepakainya di sana. Gitu. Menilai bahwa satu premis ini benar atau janggal gitu. Nah, kalau janggal otomatis di belakangnya ngambil kesimpulannya pasti ikut salah gitu. Nah, dampaknya kalau teman-teman ini udah mulai ngerti struktur argumen itu, paling enggak ketika teman-teman sedang memikirkan sesuatu, punya landasan berpikir yang oh tepat gitu. Nah, opininya otomatis cari data dulu gitu. Jadi nggak mudah eh, percaya dengan hal-hal yang hoax gitu misalkan. Ya, teman-teman bisa ngelihat nih kalimatnya janggal apa enggak gitu. Nah, di sana teman-teman juga akhirnya dari sisi komunikasi juga akan jauh lebih efektif, lebih bagus lagi itu karena idenya itu nggak cetek gitu, nggak di atas permukaan aja gitu. Teman-teman bisa tahu secara kompleks hal yang didiskusikan gitu ya. Misalkan kalian nggak cuman tahu oh highlightnya doang, tapi teman-teman ada isinya kalau ngomong. Mungkin
kalimatnya lebih terstruktur, lebih runut gitu kan ya. Apa yang dijelaskan eh, lebih clear dan mungkin hal itu argumen kalian bisa mempersuasi orang lain, bisa mempengaruhi orang lain gitu. Kemudian pemahaman perspektif ini lebih mudah membedah dan menghargai jalan pikiran orang. Jadi gini, kita itu kadang-kadang teman-teman deh kalau ketemu orang yang ngotot gitu kan ya, orang yang eh, mungkin percaya sama pendapatnya sendiri ya, ngotot banget lah. Aku percaya A ini pasti yang benar A. Nah, apakah dia sudah ngecek kemungkinan-kemungkinan yang lain atau pendapat-pendapat yang lain atau sudut pandang yang lain? Nah, orang-orang yang mikir kritis ini kadang-kadang eh, sudah mencoba menempatkan diri ke sepatunya orang lain. Kita mau lihat nih orang lain ngomongnya apa. Oh, kalau dia ngomongnya kayak gitu mungkin dengan perbedaan pendapat ini justru melengkapi gitu. Oh, kalau dari sini ngelihatnya seperti ini. Oh, kalau B gini. Oh, ternyata dua-duanya nggak salah loh gitu. Ternyata A dan B ini saling melengkapi gitu. Jadi orang jauh lebih punya grow mindset gitu ya. Teman-teman yang mungkin sudah pernah tes DSC kemarin yang hasilnya S sama C. Nah, ini akan jauh lebih mudah banget untuk menempatkan diri karena pasti orangnya cukup hati-hati juga gitu ya. Nggak gampang eh ngejudge orang kayak gitu-gitu. Lebih bisa ngelihat data lebih banyak lagi. Dan yang terakhir, pencegahan manipulasi. Nah, kalau ada hoax-hoax kayak gitu, ada phishing, scamming kayak gitu, teman-teman nggak langsung, oh percaya, oh dapat hadiah mobil gitu percaya aja misalnya gitu. Oh, apa dapat telepon yang sifatnya hoax gitu, ya kita bisa bisa menarik kesimpulan yang oh kayak ini bahaya deh kayak gitu. Oh, kayaknya nggak usah diladenin deh gitu. Oh, atau kerjain balik deh gitu. Jadi eh, teman-teman bisa ngambil tindakan lebih lanjut lagi gitu dan teman-teman juga eh, nggak gampang percaya dengan informasi-informasi yang menyesatkan. Tuh. Oke, sekarang gantian. Nah, teman-teman, ini tadi saya udah request ke Mbak Elisha untuk teman-teman dibagi menjadi, ini berapa sih? Tadi aku minta 5 breakout room. Jadi berapapun pesertanya yang di dalam ya, tolong aktif diskusi sama temennya. Saya nanti akan muter ke 5 breakout room itu. Coba dengerin teman-teman silakan diskusi 5 sampai 10 menit lah. 5 lah, 5 aja. Jadi eh, dalam satu topik ini nanti teman-teman siapin kalimat argumen, deduktif, induktif dan analogi, wis 3 aja gitu ya. Nanti dalam satu topik itu ada satu orang yang membacakan atau mempresentasikan, wis gitu. Jadi diskusi, ngambil temanya di sini, yang ini yang boleh di screenshot dulu. Ya, ada tema pendidikan satu. Apakah pendidikan formal di kampus lebih penting daripada pendidikan formal di luar kampus? Nah, itu boleh nanti didiskusikan dengan argumen deduktif, induktif, dan analogi. Gitu. Kemudian pendidikan kedua, apakah pendidikan formal? Loh, salah. Oh, satu aja berarti ini. Ini ke copy, sorry. Berarti 4 aja Mbak L, ya, nggak jadi 5. Oke, terus kalau kita ngomongin soal budaya, apakah identitas budaya suatu negara harus dipertahankan atau beradaptasi dengan budaya global? Nah, ini yang masuk-masuk dari luar, ya orang lebih suka budaya luar, ini gimana nih menurut teman-teman? Sudut pandangnya boleh macam-macam. Karena apa? Harus kelompok. Karena kalau wah ini pendapat saya sendiri gitu. Jadi kalian bisa boleh berdebat di sana, boleh berargumen di breakout room gitu ya. Kayaknya 5 menit kurang apa? Cukup saya tawarkan 10 menit Bu kayaknya. kayaknya 10 menit ya. Oke, jadi Ini nanti pilih salah satu kan ya, Bu? ya, jadi salah satu dari 4 ini. Jadi jangan sama. Nanti kalau gini wes, pendidikan tuh masuk 1, budaya 2, HAM 3, 4 teknologi. Wes, kalau sesuai breakout roomnya nanti silakan diskusi tentang oh pendidikan, oh budaya, oh HAM, oh teknologi gitu. Oke, paham sampai sini?
Ini sudah di screenshot ya. Nanti silakan diskusi. Ini orangnya berarti berapa ya harusnya Mbak El? 21. Iya Bu, Oke. satu kelompok ada yang 6, 5 sama ada yang 4. Oke. 6, 5, 4. Harusnya 5 semua sih Bu. Iya, 5 Supaya ada semua yang baru boleh. join. Oke, 5 semua sama 6 satu kali ya Mbak. Oke, silakan Iya Bu. teman-teman dibantu Mbak Elisha untuk breakout room-nya. Nanti bahas tentang pendidikan, budaya, HAM atau teknologi. Oke, saya stop share dari sini. Oke, bisa langsung dimulai Bu ini. Langsung Mbak. Oke, guys. Siap. Tuh, mau balik lagi. Loh, kok balik? Breakout room ya. Ini room 1 sudah 5, room 2 5, room 3 5, room 4-nya banyak tuh 2 3 4 ini. Oh, Riza room 4. Ke Dan atas nama Trino. Risa nanti izin untuk keluar dulu Bu. Oke. Soalnya double kelasnya bentrokan gitu Bu. Oke, Mbak. Nanti noted ya waktu present absen. Siap Bu. Oke. Ini kok Teman-teman ada kesulitan yang belum join? Ini saya join terus tiba-tiba keluar ya, Bu. Oh, masuk manual bisa nggak? Bentar, saya assign kalau enggak. Nah, Alexander itu berapa sih? 1 harusnya ya. Coba ya di assign. Aku nggak. Oh, aku bukan ini ya Mbak, bukan host. Mbak Elisha aja masukin. ini yang belum join bisa milih sendiri. Loh, Gak mau masuk. Kak Setrino kok keluar lagi? Tadi udah masuk, cuman keluar lagi. Bu, maaf saya keluar lagi. Oh iya, kamu room berapa harusnya? Ini masuk room 3. Iya, kamu harusnya 3 ya. Wait. Ini banyak yang keluar masuk. Iya Bu. Put in waiting room enggak lah ya. Bentar. Ini beberapa emang banyak yang nggak bisa ya. Iya Bu, mental-mental terus Bu. Sudah saya masukkan terus mental lagi. Weo, dipindah aja ke kelompok yang lain nggak apa-apa kali ya Mbak. Kalau nggak bisa di sini. Add room aja Bu. Naitarani coba tak pindah ke room 5 gitu ya. Nih, Pindahkan ini Bu. Nurmala. Ih, kayak nanti unassign. Riza assign to Riza tuh berapa? 1 gitu lah ya. Ya, 4 masih sepi. Riza nggak join. Wis, Riza mau join apa enggak? Naitarani keluar lagi. Iya, Bu, capek keluar terus. Ya wes, kamu
Kamu nanti yang presentasi. Jangan Bu kalau sendiri. Oke. Kok Langsung di susah sini ini? aja sama Bu Putri. Wah, ini waktuku istirahat, Mbak. Aku tak nyemil-nyemil dulu anak-anak anu sih, aku tak keliling dulu. Kalau langsung coba masuk ke breakout roomnya Boleh, gimana? boleh langsung. Jadi Boleh, join. langsung pilih Itu aja. ada Iya, 4. Kamu terserah wis mau iya. lihat mana. Aku ya Mau join. 5 aja ya Bu. 5 Iya, gak ada boleh. orangnya. Oh nggak ada. Ada Oh, Bu, ada, ada ada. Kak Sentrino sama Kak Ya Nurmalasari. wes. Oh, iya. Yes. Oke. Ibu izin, Mm-mm. Ya, saya Siapa? tadi keluar dari breakout room 3. Oh, oke. Coba oke. join sendiri bisa nggak? Langsung. Cek, aku tak keliling dulu. Nggih, Bu. Oh, belum sempat diskusi. Sudah habis waktunya. Siapa tadi yang belum sempat diskusi? Kelompok terakhir. Maitarani, Sentrina, sama satunya lagi. Oke, yang terakhir presentasi terakhir aja. Oke. Kelompok saya juga belum sempat, Belum sempat masih apa? masih kurang dikit gitu. Ya, Bu, kelompok saya kurang dikit lagi, Bu. Waduh, perlu berapa lama lagi? Tadi ada kendala keluar masuk itu Bu, jadi lama. Oke, yang terakhir oke lah. Saya maklumi yang terakhir grup 5 karena kendala teknis. Yang sudah siap wes, yang sudah siap yuk kelompok mana? Belum Bu, belum Bu, please kasih 10 menit lagi Bu, please. Iya, Belum, Bu, please, Bu, belum, tolong Bu, please kasih Bu, dulu. please. Tapi orangnya bisa sama Mbak El. Orangnya Bisa, bisa Bu. sama. Bisa, Bu. Oke, oke. Oke, ditambah wes. Masa 10 menit lagi? 10 menit lagi. Please, Ya, Bu, please, 10 menit, please Bu, Bu, nggak please, apa-apa, Bu, please. please. Mohon, Bu, Oh iya. mohon, Bu. Selesai kok, Di selesai. mohon-mohon. Aduh, kayak aku jahat banget sih. Ya wes, 10 menit. Oke, oke, oke. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ayo lanjut. Happy deh. 10 menit lagi. Iya, Bu. Ini saya sambil ngerjain yang lain jadinya. Ini keluar. Ini kelompok berapa ini? Sepertinya baru Baru bergabung, join Bu. ya? Iya, tadi soalnya di chat izin nggak bisa on cam dan on mic karena di Papua sedang ada konflik. Ini Mas Rahmat ini di Papua. Iya, sekarang di Papua, Bu. Oh, oke. Semoga aman ya, Mas Rahmat. Wis di sini aja nanti mendengarkan teman-teman yang presentasi ya. Welcome back. Yuk, langsung. Biar tidak membuang waktu, siapa yang mau present dulu? Naura, wis jadi PPT nih. Nanti kalau standarnya, oh ternyata PPT, aduh, yang lainnya pakai PPT, yang ini enggak gitu, enggak apa-apa yuk. Ya Bu, sebentar saya share screen dulu. Ya, silakan. Sudah terlihat semuanya ini. Belum di-share tapi. Oh iya. Oh, belum di-share. Iya kan? Udah kelihatan, cuman belum posisinya belum share nggak sih? Nah, sudah Iya, kelihatan? sudah. Jadi di sini kelompok kami, kelompok 3 akan menjelaskan tentang argumentasi, Hmm. yaitu tentang HAM. Mm-mm. Sebelumnya perkenalkan kelompok kita dulu. Yang pertama itu ada Mas Elias Andrean, Mas Dwi Rohman, Mas Juan Nathanael,
lalu saya Naura Nabila Putri Nafis, lalu ada Mbak Laras. Pembahasannya itu seperti ini ya guys hamnya. Apakah kebebasan berbicara harus dibatasi jika dapat menyakiti perasaan orang lain? Selanjutnya, nah ini buat kalimat deduktifnya mungkin bisa dijelaskan untuk Mas Elias. Kalimat deduktif itu secara umum adalah segala bentuk hak asasi manusia termasuk kebebasan berbicara harus dibatasi apabila pelaksanaan melanggar hak orang lain untuk mendapatkan rasa aman dan kehormatan. Untuk yang khusus, ucapan yang menyakiti perasaan atau menghina orang lain merupakan bentuk pelanggaran terhadap kehormatan individu tersebut. Kesimpulannya, oleh karena itu kebebasan berbicara harus dibatasi jika ucapan tersebut menyakiti perasaan orang lain. Sudah, Bu. Oke, nice. Jadi ini bisa dibilang umum karena ada segala bentuk. Jadi semuanya mencakup banyak hal yang mungkin secara umum orang menerima itu gitu. Oke, khusus pada ucapan gitu misalkan yang menyakiti. Oke, atau penghinaan. Oke. Lanjut yang ini gak deduktif ya, nggak usah pakai K. Deduktif ya. Terburu-buru, Bu. Oke. Ayo, ayo. Ini, your internet connection is unstable. Ayo, lanjut. Baik, ini saya lanjutkan untuk ke slide selanjutnya. Induktif. Ada kalimat induktif. Saya memiliki dua contoh kasus. Yang pertama itu ada kasus cyberbullying. Jadi kasus cyberbullying ini biasanya terjadi di kolom komentar, misalnya di aplikasi seperti TikTok, Instagram, Facebook, atau aplikasi media sosial lainnya. Yang Yes. biasanya itu menyebabkan trauma atau depresi hingga akhirnya korbannya itu ujung-ujungnya bunuh diri. Contohnya kayak di Jembatan Surat kemarin. Oke. Terus yang kedua ada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini sebenarnya juga sering terjadi di kalangan artis ya. Baik itu mungkin lagu atau pencemaran nama baik atas nama mereka kayak dijelekkan emang nggak ada faktanya. Berarti mereka pasti akan menghancurkan karir mereka, reputasi mereka. Padahal itu nggak ada pembuktian aslinya. Jadi Nice. kesimpulan yang bisa saya ambil, kebebasan berbicara yang tanpa batas seringkali disalahgunakan untuk menindas secara psikologis, memicu konflik sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa kebebasan berbicara itu tidak bisa bersifat mutlak dan harus memiliki batasan atau pagar. Nah, batasan ini diperlukan ketika apa? Ketika ucapan tersebut sudah berubah menjadi agresi dan merugikan orang lain secara nyata. Dan itu Oke. yang merugikan korbannya juga harus bertanggung jawab. Terima Oke, kasih. seru-seru. Terima kasih. Yuk, sekarang yang analogi. Siapa? Yang analogi akan dijelaskan oleh Mas Juan Nathanael. Saya. Silakan. Oke, ini analogi kasusnya. Saya mengambil dua perumpamaan. Yang pertama perempuan mengendarai, Mm-mm. dan yang kedua itu perempuan pisau. Yang pertama yang mengendarai dulu ya. Kalau menurut saya, memiliki kebebasan berbicara itu seperti mengendarai mobil. Kita bebas melaju kemana aja, tapi kita tidak punya hak untuk menerobos lampu merah atau menabrak pejalan kaki. Mm-mm. Seperti itu contohnya. Itu kesimpulan yang pertama, itu penjelasannya itu menunjukkan bahwa ada aturan atau hukum yang diciptakan bukan untuk mengekang, tapi menjaga keselamatan bersama di layak umum. Gitu. Yang kedua, yaitu perempuan Mm-mm. pisau. Kata-kata adalah seperti pisau. Ia sangat berguna untuk memotong bahan makanan, menyampaikan kebenaran, tetapi tidak bisa mengayunkan sembarangan ke kerumunan hanya dengan alasan yang memiliki hak untuk memegang pisau. Mm-mm. Penjelasannya menggambarkan bahwa alat yang netral, ucapan, khususnya ucapan, bisa menjadi senjata yang berbahaya jika digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nanti sakit hati. Nice. Oke, oke, seru, seru, seru. Kayak gini. Oh, kalian udah bisa makainya dengan lumayan. Oke. Oke, boleh kasih applause teman-teman. Terima kasih. Yeay. Keren ya. Oke, lanjut. Kelompok berapa yang mau share? Ini padahal bahasanya agak berat loh di HAM ya. Tapi
Lumayan seru ya ngambil topik-topiknya. Yuk, yang lain yuk. Terima kasih ya Bu. Sekian dari kelompok kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum. wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yuk, lanjut. Kelompok berapa yang mau share lagi? Kak Sabita. Kelompok berapa ya Sabita? Kelompoknya Kelompok dua, Intan Bu. nggak sih? Mm-mm. Ayo, nggak perlu pakai PPT juga nggak apa-apa. Ini tadi udah request soalnya. Nggak pakai Lagi PPT, dibikin. Bu. Nggak Nggak apa-apa, apa-apa. nggak apa-apa. Yang deduktif, silakan Mbak Vita. Mbak Vita dulu. Ini topiknya apa dulu ya? Kalian ngambil yang pendidikan atau budaya atau apa ya? Kita dari kelompok 2 yang anggotanya adalah Mbak Vita, terus siapa? Saya, Mbak Mbak Monica, Monica, Mas Mas Roni, Roni, sama Mas siapa Rahmat ya? iya. Oke, Mas Rahmat terakhir yang join. Iya, yuk. Yang topik deduktif silakan Mbak Sabita. Ini yang tentang budaya ya, ya Bu ya. Dibacain dulu. Ya, sebentar. Bu. Mbak Intan dulu aja, Mbak. Ya aku kan analogi Mbak, ya deduktif dulu lah. Ya, gak urut, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang Kalau siap. saya analogi dulu ya Bu, Mbak Vita Mm-mm. masih sibuk kayaknya. Kalau analogi itu budaya itu ibaratkan kayak sebuah pohon. Sebuah pohon itu harus memiliki akar yang kuat agar tidak roboh. Namun, ia juga tetap menggugurkan daun lamanya dan menumbuhkan daun baru untuk tetap hidup dan tumbuh sesuai dengan musimnya. Begitu pula dengan budaya. Jika suatu negara hanya mempertahankan identitas lama tanpa beradaptasi dengan budaya global, ia akan menjadi kaku dan mati layaknya sebuah pohon yang gagal tumbuh. Tuh. Oke, nice, nice. Yuk, yuk, yuk. Soalnya yang induktif atau deduktif, siapa yang mewakili tadi? Intan, kelompoknya yang siap. Mbak Sabita, Bu. Yang 2 itu, Bu. Oh, dua-duanya Mbak Sabita. Yang cowok-cowok ngapain? Yang induktif itu Mbak Monica, Bu. Tapi Oke, kayaknya lagi berhalangan untuk berbicara. iya, iya, gak apa-apa. Oke, Mbak Vita sudah bisa? Saya, Bu. Ini saya ambil yang deduktif ya, Bu ya. Hmm. Saya saya simpulkan kalau budaya itu identitas budaya itu harus di, dipertahankan sebagai jati diri jati diri budaya atau bangsa, tetapi juga perlu adaptasi dengan bijak biar bisa budaya lain itu tetap berkembang tanpa kehilangan nilai dasarnya atau nilai awal budayanya gitu sih Bu. Oke, globalnya berarti budaya itu merupakan suatu identitas suatu negara, gitu kan ya. Kemudian eh, kesimpulan apa premis khususnya tadi ngambil yang sorry suaranya Sabita Iya Bu. khususnya apa? Yang khususnya apa? Kalimat kedua. Agar berkembang tanpa menghilangkan nilai awal budayanya, Bu. Oke, kesimpulannya kan ada premis satu, premis dua, terus kesimpulan gitu. Atau mandek di sini dulu. Ya, Bu, sementara berhenti di sini dulu.
Terus yang induktif, contohnya gimana? Atau ada yang melengkapi yang lain? Intan, timnya yang lain? Yang inget hasil diskusinya udah kali 2 kali loh tadi breakout roomnya, udah lama loh. Yang induktif gini Bu, saya perwakilan dari Mbak Monica. Boleh. Identitas budaya harus tetap dipertahankan keunikannya untuk menjadi nilai tambah diplomasi internasional maupun Oke. sektor ekonomi pariwisata dan industri kreatif. Jadi Mm-mm. kesimpulannya, identitas budaya harus tetap dipertahankan. Gitu sih, Bu. Oke, identitas budaya harus tetap dipertahankan. Oke, oke, masuk. Oke, yang deduktif tadi dilengkapi ya harusnya. Jadi dari premis yang umum, terus ditambah yang khusus, terus kemudian disimpulkan gitu. Oke, terima kasih kelompoknya Intan, Sabita, dan teman-teman yang lain. Sekarang kelompok yang lain, Saya Bu, kelompok 1. ayo, oke, silakan Alex. Oke. Eh, saya dari perwakilan kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Alexander, lalu Mario, Dea, dan juga Rara mengambil topik apakah pendidikan formal di kampus lebih penting daripada pendidikan informal di luar kampus. Mm-mm. Argumen deduktifnya, umumnya pendidikan yang baik atau bagus itu punya sistem belajar yang sangat terstruktur. Dan faktanya pendidikan dalam kampus itu sangat terstruktur dari adanya dosennya mengajar dan kurikulum yang ilmunya sudah pasti. Jadi kesimpulannya, pendidikan kampus itu punya peran penting dalam memberikan ilmu begitu. Oke, Lalu Mm-mm. Induktif. ya, lalu argumen induktifnya, jadi kalau pendidikan formal atau dalam kampus kalian akan mendapatkan teori, namun kalian tidak mendapat kesempatan untuk praktek. Jadi kalian tidak punya pengalaman yang cukup. Sedangkan dalam pendidikan informal, kalian tidak hanya dapat ilmu teorinya saja, tapi juga dapat pengalamannya. Namun, umumnya perusahaan-perusahaan itu menjadikan gelar sarjana sebagai salah satu syarat untuk melamar pekerjaan. Jadi bisa disimpulkan kalau pendidikan formal di kampus itu cukup penting dalam dunia pekerjaan gitu. Oke, nice. Lalu analoginya kita ambil perumpamaan dari orang yang menggunakan sepatu. Untuk orang yang eh, mengambil pendidikan formal atau di dalam kampus, dia pasti tahu ukuran kakinya berapa. Jadi dia tuh dapat ilmu-ilmu yang mau dia inginkan. Sedangkan pendidikan yang mengambil pendidikan informal atau di luar kampus, dia itu belajar dari pengalaman. Jadi ketika dia beli sepatu, dia baru tahu kalau wah ternyata sepatunya kecilan, sepatunya gampang kena air. Nah, jadi sama-sama dapat ilmu, namun lewat cara yang berbeda begitu. Oke, nice. Jadi tadi pendidikan formal itu terstruktur ya, yang deduktif, terus sampai kemudian eh, yang induktif itu tadi juga masuk akal dari yang khusus ya. Ternyata pendidikan formal ini eh, berguna untuk pekerjaan. Oke, masuk. Yang ini analoginya juga bisa menggambarkan bahwa kalau kita eh, ibaratnya kayak pakai sepatu gitu ya, kita kadang-kadang merasa eh, oh cukup-cukup aja gitu ya, tapi setelah setelah
masuk ke dunia kerjaan kadang-kadang oh ternyata masih kurang luas ya sudut pandangnya, sepatunya kekecilan, perlu perlu apa ya, menyesuaikan ukuran sepatunya yang lebih pas gitu. Nice. Oke, masuk. Bisa bisa ditangkap ya kurang teman-teman. lebih begitu. Kurang lebih. Oke. Oke. Kelompok selanjutnya. Ini ini satu udah. Intan tadi Terima kelompok kasih, berapa? Bu. Dua ya. Makasih. Ham Kelompok saya, Bu. udah. Kelompok 4. Kelompok empat. Oke. Silakan. Siapa yang mewakili? Oh, Nisa. Oke, bahas soal teknologi. Silakan. Ya, jadi di sini saya bahas tentang teknologi. Apakah teknologi itu membuat orang jadi lebih dekat atau menjadi terisolasi? Mm-mm. Argumen yang pertama deduktif. Teknologi itu diciptakan untuk memudahkan komunikasi manusia, leb- apa dua atau lebih orang di media sosial itu orang bisa berhubungan tanpa ada batas jarak. Karena itu teknologi membuat manusia lebih terhubung. Oke. Untuk argumen induktifnya, banyak orang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Mm-mm. Salah satunya untuk kuliah seperti kita ini yang secara online. Dari contoh itu tadi dapat disimpulkan bahwa teknologi membuat manusia lebih terhubung satu sama lain. Untuk argumen analogi, teknologi itu seperti jembatan yang menghubungkan dua tempat. Dengan jembatan itu, orang jadi lebih mudah untuk berkomunikasi secara online. Begitu juga teknologi yang membuat manusia saling terhubung. Oke, yang ini kebalik. Sudah, Coba terima kasih. kebalik. Nizam jangan ditutup dulu. Yang dua, Iya, yang induktif coba. Kalau dimulai dari kata banyak orang menggunakan sosial media untuk berkomunikasi itu secara umum berarti ya. Kemudian orang iya. bisa belajar. Ini umum khusus. Ini harusnya deduktif gitu. Oh, iya, Bu. Yang pertama coba deduktif. Teknologi diciptakan untuk memudahkan komunikasi dengan internet. Ini juga deduktif. Berarti yang kurang tepat tadi di kelompoknya Nizam dan teman-teman itu induktif. Jadi cari kalimat khusus dulu ya. Jadi misalkan orang menggunakan internet untuk belajar gitu misalkan ya. Terus orang bisa belajar dan bekerja secara online gitu. Oleh karena itu eh, internet bisa digunakan orang untuk media belajar. Nah, gitu. Itu berarti induktif gitu. Jadi khusus-khusus dulu. Kalau dimulai dengan kata-kata yang secara umum banyak orang kayak gini-gini, berarti itu kalimat umum harusnya. Gitu. Itu ya koreksinya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Sudah bagus effortnya. Udah diskusi. Oke. Yuk lanjut. Ini terakhir ya. Sentrino dan kawan-kawan. Oke. Ini yang kelompok yang secara teknis tadi keluar masuk gitu. Makanya jadi kelompok 5, harusnya kelompok 4. Yuk. Oke. Oke, ini yang tema ngambil tema budaya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5, kelompok terakhir. Saya Sentri Maitya Putra dengan anggota saya Maitarani dan Nur Nurmala. Oke. Jadi mempresentasikan apa budaya tema budaya dalam argumen. Nah, Deduktif. ya, untuk yang pertama, detektif secara umum setiap bangsa memiliki identitas budaya yang menjadi ciri khas dan jati dirinya. Budaya tersebut mencakup bahasa, adat istiadat, seni, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Jika suatu negara tidak menjaga identitas budayanya, maka budaya tersebut bisa perlahan hilang karena pengaruh budaya luar. Oleh karena itu, identitas budaya perlu dipertahankan agar suatu bangsa tetap memiliki jati diri dan tidak kehilangan keunikannya. Maitarani, bisa dilanjutkan? Saya Maitarani, di sini saya akan menjelaskan argumen induktif. Argumen induktif itu adalah kalimat khusus ke umum ya, Bu. Ya. Jika kita melihat contoh di berbagai negara, banyak negara maju yang tetap mempertahankan budaya tradisionalnya. Mereka tetap menggunakan bahasa nasional, melestarikan pakaian tradisional, dan menjaga adat istiadatnya. Sebaliknya, ada juga masyarakat yang terlalu mengikuti budaya luar, sehingga mulai meninggalkan bahasa daerah dan tradisi lokal. Dari berbagai contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa mempertahankan identitas budaya sangat penting agar masyarakatnya tetap bangga terhadap budayanya sendiri. Oke, Terakhir, mirip ya akar bisa pohon. dijelaskan normal. Baik. Identitas budaya suatu negara seperti akar pada suatu pohon. Akar membuat pohon tetap kuat dan berdiri kokoh. Jika akar dicabut, pohon akan mudah tumbang. Namun, pohon tetap membutuhkan sinar matahari dan air dari lingkungan agar dapat tumbuh. Kesimpulan, demikian juga dengan negara. Budaya lokal harus tetap menjadi akar, sementara budaya global dapat menjadi sumber pengetahuan dan perkembangan. Nice. Oke, ini sudah benar juga. Jadi pola argumen deduktif, induktif, dan analoginya sudah benar. Oke, terima kasih teman-teman. Yuk, terima kasih ya. Nah, ini kayaknya sudah lumayan paham ya. Jadi saya lanjutkan slide-nya. Oke, jadi dari penggunaan kalimat apa argumen deduktif, induktif, dan analogi, kayaknya teman-teman sudah cukup paham. Nah, ini ada 10 kalimat ya, teman-teman sambil ngecek ya, ngecek ilmunya, wah, paham apa enggak. Jadi nanti kalau kalau benar teman-teman kasih poin 1, kalau salah 0 gitu ya. Jadi masing-masing gitu boleh ngechat di sini juga boleh gitu ya, tebak-tebakan kira-kira kalimat ini termasuk argumen yang mana gitu ya. Jangan lupa ada argumen satu lagi yang tadi otoritas. Ya, silakan, sudah siap ya? Kalau benar kasih poin 1, kalau salah 0. Jadi berdasarkan kejujuran personal aja ya. Oke, sambil jawab on mic juga nggak apa-apa, tebak-tebakan. Oke, semua mahasiswa harus belajar berpikir kritis. Mahasiswa komunikasi bisnis adalah mahasiswa. Jadi, mahasiswa komunikasi bisnis harus belajar berpikir kritis. Deduktif. 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 Oke, yang deduktif benar ya, kasih poin 1. Oke, sekarang 2. Banyak mahasiswa belajar melalui YouTube, banyak juga belajar dari podcast dan kursus online. Jadi, belajar tidak hanya terjadi di kelas. Induktif. 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 Duh, pinter-pinter loh, Induktif. Sudaan. Analogi. Ada yang analogi, 0. Induktif, guys. Yang jawab analogi, 0. Ya. Oke, ini. Menurut Peter Drucker, komunikasi adalah inti dari manajemen. Karena itu, kemampuan komunikasi sangat penting bagi seorang pemimpin atau leader. Otoritas. Otoritas. Betul. Otoritas. Otoritas. Aduh, udah pinter-pinter. Oke, belajar itu seperti menanam pohon. Jika dirawat setiap hari, hasilnya tumbuh besar. Analogi. Analogi. Oh, udah pinter Analogi. kok. Iya, wis kelasnya selesai lebih cepat kalau gini.
Oke, tim kerja seperti sebuah orkestra. Jika setiap orang memainkan perannya dengan baik, hasilnya akan harmonis. Analogi. 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 Udah pinter-pinter, benar-benar analogi. Beberapa teman saya merasa lebih produktif tanpa media sosial. Beberapa Analogi. penelitian juga menunjukkan hal yang sama. Jadi, media sosial bisa mengganggu produktivitas. Yang jawab analogi nol. Udah tinggal Induktif. induktif atau Induktif, deduktif yang benar, ayo. induktif, Bu. Apa? Deduktif, Bu. Deduktif. Apa? Deduktif. Deduktif. Oke, yang deduktif nol. Induktif jawabnya. Soalnya ada kesimpulannya di bawah. Media sosial bisa mengganggu produktivitas. Itu kalimat umumnya. Iya. Semua orang yang berolahraga secara teratur akan lebih sehat. Rina berolahraga setiap hari, jadi Rina kemungkinan lebih sehat. Induktif. 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 Deduktif. Deduktif, Deduktif. Induktif. Deduktif. Soalnya semua Deduktif. orang. Deduktif. 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 D, Nah, D, ya, D, yang benar D, yang in salah. Oke. Banyak startup sukses memulai dari ide sederhana. Beberapa perusahaan besar juga berawal dari proyek kecil. Jadi, ide kecil bisa berkembang menjadi bisnis besar. Induktif. 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 Ya, Induktif. ini induktif. Ya, betul. Terima kasih. Sudah selesai, tinggal absen. Dek, yang paling banyak salahnya berapa ini? Nah, itu Nah, itu enggak hitung. Tadi Nah kan itu. disuruh ngitung satu. Oke. Jadi hari ini kita sudah cukup oke untuk belajar tentang argumen ya. Saya rasa teman-teman sudah cukup paham, apalagi dengan diskusi tadi mungkin jauh lebih paham ya. Jadi kalau contohnya saya jelaskan tadi, teman-teman diskusi, oh maksudnya gini, teman-teman bisa ngambil kesimpulan, oh ini deduktif, ini induktif, ini analogi, atau ini argumen dari seorang pakar gitu kan ya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Tidak, Bu. Sudah cukup Tidak. jelas, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, oke, kita bisa pulang lebih cepat kalau kayak gitu. Bisa di absen ya. Yang belum on cam silakan on cam. Saya nanti juga akan absen dari sini ya. Yuk. Ya, yang bisa aja boleh. Saya izin screenshot juga dari sini. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya hari ini. Kayaknya saya enakan langsung absen deh. Nanti biar nggak lupa-lupa. Jadi saya coba buka dulu. Semoga Minggu depan nggak. libur ya, Bu? Minggu depan sudah libur. Kita ketemu lagi setelah libur hari raya. Kapan Baik. itu? Kapan ya? Tanggalnya aku lupa. Akhir bulan April. April awal, ya. Awal April teman-teman baru kuliah. Saya izin absen dulu sebentar. Mbak El nanti diingatkan tadi yang mungkin kelasnya double, saya di remind siapa aja. Siap, Ibu. Oke, ini pertemuan kedua. Pasti. Dan satu online. Ini yang di cafe dulu ya. Alexander hadir, Sentrino hadir, Hartina Rahmasari Izin, nggak Bu, ada. sakit. Oh sakit.
Juan hadir, Mairio hadir, Monica hadir, Nadia Putri Rahmadani Rusman nggak Hadir, lihat Bu. ya. Oh hadir, nggak lihat. Naura hadir, Nizam hadir. Oke. Sekarang kelas yang satunya. Kelasnya pisah-pisah soalnya ini. Critical thinking yang ini kelas apa? Akuntansi. Bebas breakthrough. Oke, akuntansi ya. Dea hadir, Dewi Ari Rahmawati. Ada nggak ya Mbak? Izin, Bu. Izin atau sakit? Izin ya. Dwi Izin, Roh Bu, kalau ini. datang, Intan datang, Natania Nur Isa ada ya kayaknya tadi. Ada Nurmala hadir, Riza Dwi hadir. Oke. Terakhir. Critical thinking, manajemen sekarang. Saya agak nunggu. Diah Novita, Elias, hadir. Diah Novita datang nggak ya hari ini? Tidak, Bu, sepertinya tidak ada konfirmasi ke saya juga. Oke, Laras hadir, Maitarani hadir, Rahmat Arya hadir, Rara hadir, Roni hadir, Sabita hadir, Viviana Anggun tidak hadir. Zahwa ada ya tadi? Ada. Hadir. Viviana nggak ada ya, Mbak? Izin atau sakit nggak ya? Nggak ada, Bu. Oke, kita proses ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ketemu lagi setelah libur Lebaran. Selamat yang mudik kalau mudik, kalau nggak mudik ya dinikmati di kota perantauan ya. Sehat-sehat. Mohon maaf lahir dan batin. Ketemu lagi setelah libur Lebaran ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mbak. Pagi. Pagi, jam 12 bentar lagi tempatmu. Terima kasih. Yuk, duluan.